Halo guys, hari ini kami lagi siap-siap ini mau ke center point untuk mengerjakan tugas. Yuk ikutin kami. Ini dia guys, kami udah sampai di center point kan kami hari ini melakukan penelitian di Genius. Selamat malam, terima kasih banyak atas waktu untuk kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari penelitian kami di Genius. Sini kami mengambil judul tentang aplikasi Genius dan langsung saja dibacakan oleh Kak Monica tentang sejarah perkembangan Genius. Sejarah perkembangan Genius. Aplikasi Genius adalah produk perbankan digital dari Bank BTPN yang diluncurkan pada tahun 2016. Aplikasi ini menawarkan solusi keuangan yang inovatif dan memberikan pengalaman perbankan yang lebih mudah dan efisien bagi pengguna. Genius pertama kali diluncurkan sebagai layanan perbankan digital untuk nasabah keuangan. Namun kesuksesannya segera menarik perhatian dan meluas ke bagian segmen seperti pengusaha, profesional, pembesar muda, dan mahasiswa. Saat ini Genius telah menjadi salah satu aplikasi perbankan terbuka di Indonesia. Fitur dalam fitur utama aplikasi Genius web. Dengan fitur web, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran, transfer uang, dan menerima pembayaran hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Tabungan pecahan. Genius menggunakan pengguna untuk membuka tabungan pecahan sehingga mereka dapat menyisihkan uangnya dengan jumlah yang lebih kecil, tetap mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka. Kartu virtual. Pengguna Genius dapat dengan mudah membuat kartu virtual yang dapat digunakan untuk berbelanja online dengan lebih aman dan nyaman. Baik, kelebihan menggunakan aplikasi Genius. Ada beberapa kelebihan menggunakan aplikasi Genius, ada 3 itu. Yang pertama, kemudahan akses. Yang kedua, fitur pemantauan pengeluaran. Dan ketiga, komunitas Genius. Yang dimana kemudahan akses itu adalah Anda dapat mengakses semua layanan perbankan Anda kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Genius ini. Yang kedua, fitur pemantauan pengeluaran, yang dimana Genius menyediakan alat pemantauan pengeluaran yang canggih sehingga Anda dapat dengan mudah melacak dan mengelola keuangan Anda. Dan ketiga, komunitas Genius, yang dimana pengguna Genius dapat bergabung dengan komunitas yang aktif, mendapatkan tips keuangan dan terhubung dengan sesama pengguna Genius. Pengguna aplikasi Genius dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembayaran dan transfer keuangan. Yang dimana pembayaran dan transfer keuangan dalam Genius, kita dapat membayar tagihan, mentransfer uang kepada orang lain, dan bahkan meminta pembayaran dari teman-teman kita. Semua dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Genius ini. Kedua, pengelola keuangan yang efisien, yang dimana aplikasi Genius membantu kita mengelola keuangan pribadi dengan menggunakan fitur-fitur seperti pengelompokan transaksi, anggaran, dan pengingat pembayaran. Inovasi terbaru dari aplikasi Genius ada 3, itu mobile banking terdepan, yang dimana mobile banking terdepan ini aplikasi Genius terus mengembangkan fungsional mobile banking untuk memberikan pengalaman
pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan aman. Kedua, manajemen keuangan teknik terkini, yang dimana fitur ini manajemen keuangan yang cerdas memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola pengeluaran mereka secara efektif. Dan ketiga adalah penyelesaian pembayaran digital, yang dimana jenis ini terus berinovasi dan menyediakan solusi pembayaran digital yang memudahkan dan aman. Sekian dari pemaparan materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dari hasil penelitian kami tentang aplikasi Genius, yang dimana tadi ada tentang sejarah perkembangan Genius, dimana aplikasi Genius ini adalah salah satu perbankan digital BTPN ya, yang diluncurkan pada tahun 2016. Dan juga fitur-fitur utama aplikasi Genius itu terdiri ada 3 fitur utamanya. Yang pertama tentang e-wallet, yang kedua tentang tabungan pecahan, dan yang ketiga ada kartu virtual. Dan juga ada kelebihan menggunakan aplikasi Genius, yang dimana kemudahan akses. Ya, kita mudah menggunakan layanan perbankan kapanpun dimanapun ya. Kita nggak terbatas cuman di satu ruangan ataupun di waktu-waktu tertentu. Ya, tidak ada yang namanya kebatasan. Dan juga yang kedua, fitur pemantauan pengeluaran. Ya, meskipun kita mempunyai yang namanya pengeluaran yang terus-terusan, tetapi dia mempunyai yang namanya, dia mengingatkan kita pengeluaran kita sebelum-sebelumnya juga bisa kita cek kembali. Dari pengeluaran 1 tahun yang lalu bisa kita cek juga. Dan yang ketiga tentang komunitas Genius. Dan juga ada penggunaan aplikasi Genius dalam sehari-hari, yaitu tentang pembayaran dan transfer uang, dan juga pengelolaan keuangan yang efisien. Tentu saja namanya saja Genius pasti efisien. Juga ada tentang inovasi terbaru dari aplikasi Genius ya, dimana dia itu menyediakan m-banking yang paling terdepan dan juga manajemen keuangan yang terkini. Yang ketiga, penyelesaian pembayaran digital. Mungkin itu aja kesimpulan dari hasil penelitian kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Baik, kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan saran maupun pertanyaan. Begini ya Kak, sesuai dengan yang dijelaskan sama Kak Dea kemarin, nah, mengapa dia mempunyai yang namanya minimal 500.000 baru bisa bisa mendapatkan kartu Genius. Ya karena kenapa? Di setiap yang namanya bank dia mempunyai standar masing-masing. Sedangkan di Mandiri pun dia untuk pembukaan pertama itu kalau misalkan menggunakan buku tabungan dia 250.000. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya m-banking aja dia minimalnya 50.000. Begitu juga dengan Genius ini Kak. Kalau Genius ini dia telah ditetapkan minimal 500.000. Dan 500.000 itu tidak terpotong Kak. Itu udah menjadi saldo kita. Ya 500.000 itu mungkin adalah salah satu persyaratan yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri atau yang namanya bank BTPN ini Kak.
makanya dia bisa 500.000. Kita nggak tahu apa dibalik sebenarnya mengapa mereka harus menentukan 500.000. Karena kan kemarin kan privasi kata kakak itu ya. Jadi kita nggak mungkin juga harus mengkorek sebanyak mungkin. Kita nggak bisa. Yang namanya privasi tetap privasi. Bagaimana Kak Arina? Ini kurang Kak. Baiklah, saya Elfrilda dari kelompok 1 hendak bertanya pada kelompok 2. Mana pertanyaannya tentang fitur utama tadi, aplikasi Genius. Jadi pertanyaannya lah, menurut kelompok 2 dari fitur-fitur utama aplikasi Genius tersebut, apa fitur keunggulan yang dimiliki oleh Genius Bank tersebut? Kemudian apa keunggulan sama tarif ya Kak? dan jelaskan kenapa dia unggul. Kemudian yang kedua, apa saja tarif atau biaya yang Iya ngerti Kak. Iya ini tentu enggak cuma ada contohnya. Gimana dari situ? Mana yang lebih unggul dari kenapa Kalau tentang tarif tadi apa ya? Oke, ini menurut saya ya Kak. Kalau yang namanya, karena kemarin kan kami udah download aplikasi Genius, dan setelah saya buka, saya tengok apa sih kelebihan aplikasi Genius ini. Kalau menurut saya ada dua Kak, yaitu tentang tabungan pecahannya dan kartu virtualnya. Tabungannya itu yang dimana kalau misalkan kita nabung di aplikasi Genius, ya, kita mendapatkan yang namanya bunga Kak. Iya. Oh, kakak ada aplikasi Geniusnya Kak? Ya, kalau misalkan kakak punya aplikasi Genius, kakak bisa buka Kak. Karena kemarin juga saya udah mencoba untuk menabung di situ, ternyata saya dapat gitu lah Kak. Karena kemarin juga dia diperjelaskan sama Kak di sana Kak Dea. Di sini dia ada apanya? Tarif itu Kak. Tarifnya yang kena bagi aplikasi Genius ini sama kayak m-banking lainnya juga, dia punya tarif. Kalau dia minimal tarif dia itu sekali 3 bulan itu 10.000 tarifnya. 3 bulan. Iya. Beda-beda. Ya, beda-beda memang Kak. Kalau Genius dalam waktu estimasi 3 bulan 10.000 kena potong. Maksudnya Kak, kayak mana ya Kak? BNI Tablus gitu ya. Sesuai dengan dengan yang kami dapatkan di sana Kak, cuma satu jenis. Oh, jenis-jenisnya cuma satu aja Kak. Ya. Karena jenis ini kan sama kayak m-banking gitu Kak. Tapi dia dari bank BTPN.
Jadikan aja Karina. Ada apa? Baik, mungkin itu aja pembahasan dari kami, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang telah bertanya, dan kami juga meminta maaf apabila ada jawaban kami yang kurang tepat ataupun kurang menurut teman-teman, nanti biar dilengkapkan oleh dosen kita Pak Dedi. Dan mungkin itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Pagi. Kita buat juga estimasinya berapa. Misalkan kita mau targetnya 20 juta misalkan. Ya, dia selalu mengingatkan kita Kak setiap harinya. Ingatkan bahwasanya kita harus membayar sekian, tapi tidak memaksa. Ya maksudnya dia nggak harus mengenakan denda, enggak Kak. Itu mengenai tabungan pecahan, dan tabungan kita itu nggak terpotong. Kalau misalkan kan, kalau saya pernah menggunakan aplikasi tentang BNI Kak, banking MBNI, dia terpotong, ya terpotong yang namanya saldo kita. Tapi kalau tabungan pun ada juga potongan kalau misalkan saldo kita nggak ada di BNI ya, kalau saya. Tapi kalau nggak tahu kalau sama kakak kalau pernah pakai. Tapi kalau di Genius dia nggak memotong, meskipun tabungan kita tetap ada, meskipun saldo kita nggak ada. Tapi nantinya kita mempunyai yang namanya tarifnya itu 10.000 dalam waktu jangka 3 bulan kalau nggak salah Kak. Nanti baru terpotong kalau misalnya kita ngisi saldo lagi. Ya, karena saldo sama tabungan kita beda tempatnya Kak. Situ. Itu tentang tabungan. Kalau tentang kartu, kita kartunya ini kemarin kata kakak itu, sesuai dengan penjelasan kakak itu, kita nggak mesti harus di bank BTPN nariknya. Di semua bank bisa kita tarik tanpa harus kena yang namanya kena cas ya. Kita nggak kena cas. Dimanapun kita mau narik, di Mandiri, di BNI, BRI, bahkan BCA pun sekalipun, ya kita nggak kena cas gitu. Kalau menurut saya ada dua. Transfer juga dari banking itu kalau tidak kena cas, dan ke tabungan kita bisa dinolkan. Tabungan maksudnya kita kayak kemarin kami taruh 500.000, terus tarik langsung bisa 500.000 semua sampai nol saldonya. Maksudnya kalau misalkan di Mandiri kan 50.000 minimal itu harus ada saldonya. Kalau di BTPN di Genius ini nggak ada Kak. Meskipun nol kita tabungan kita bisa diambil saja. Nggak kena cas, enggak Kak. Nggak kena cas. Tuh. Terus di Genius juga banyak juga Kak promo-promo. Kayak kata Bapak tadi kan, kita promo bioskop, tapi dia itu punya tanggal-tanggal tertentu. Ya, diskonnya. Kayak harga-harga tiket untuk nonton kan itu bisa sampai 40-an. 7.000 kalau untuk bioskop. Kalau punya aku 7.000. Aku punya 7.000. Iya. Tadi aku dapat 7.000. Apapun itu Kak, tapi dia mempunyai waktu-waktu tertentu, ada tanggal-tanggal yang tertentu. Kalau jamnya nggak ada, cuman tanggalnya yang ada. Terus ada juga dari apanya, dari kopi kenangannya juga Kak, kayak minuman kopi kenangan ya 70% ya, ada diskon Kak. Ya paket